Berita Sumsel 24 jam hari ini. 3 siswa terbaik dari 25 SMA akan beradu pengetahuan dalam Grand Final Sang Juara di Museum Negeri Sumatera Selatan besok siang. Dijadwalkan pembukaan Grand Final ini akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Puluhan siswa dari 25 SMA, SMK, dan MA akan beradu pengetahuan permusiuman dan wawasan umum dalam babak Grand Final Sang Juara yang diselenggarakan di Museum Negeri Sumatera Selatan besok siang. Kegiatan tahunan dari Harian Umum Palembang Express bekerjasama dengan Museum Negeri Sumatera Selatan ini akan dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Keseruan Grand Final Sang Juara nantinya akan disiarkan langsung melalui akun YouTube Palfres Official. Panitia Muhammad Iqbal menjelaskan, event Sang Juara dilaksanakan sejak tanggal 9 November ini. Setiap sekolah mengirim 30 siswa pada babak penyisihan dan hanya diambil 3 siswa terbaik untuk melaju pada babak Grand Final. Dia menjelaskan pelaksanaan Grand Final nantinya juga akan berlangsung meriah. Selain dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, setiap sekolah juga akan memberikan yel-yel terbaik. Setiap yel-yel yang menarik nantinya akan dinilai dan akan dipilih juara. Jadi rangkaian final Sang Juara Payung Museum 2021 besok untuk menentukan siapa sekolah mana yang menjadi juara umum. Salah satu pointer penilaiannya adalah kita mengundang 5 supporter dari tiap-tiap sekolah untuk memberikan dukungan dan menunjukkan yel-yel kebanggaan mereka. Durasi maksimal 3 menit. Kemudian yang dinilai antara lain kostum, gaya, lirik dan lagu, dan sesuai dengan tema. Nanti untuk peringkat juara umum selain yel-yel, kita juga akan menilai beberapa pointer-pointer lainnya. Sementara itu, Koordinator Dewan Juri Dr. Suherman mengatakan tingkat kesulitan yang diberikan pada siswa nantinya disesuaikan dengan standar pengetahuan yang diajarkan di sekolah, baik terkait sejarah, permusiuman, hingga wawasan umum. Harapan kami adalah yang pertama, semoga adik-adik tetap mempersiapkan fasilitas apa yang dilakukan untuk persiapan besok, dan kami harapkan sebagai panitia juri tidak ada yang keterlambatan. Kita akan mengambil tindakan tegas apabila ada yang terlambat, maka akan terjadi diskualifikasi. Kemudian untuk masalah soal, kita berharap soal yang diberikan itu nanti insya Allah karena kita sebagai juri hanya membacakan soal, mudah-mudahan nanti revisi soal yang dilakukan oleh tim editor soal akan terbaik untuk besok. Kriterianya adalah soal-soal pembelajaran sejarah kelas 1, kelas 2, dan kelas 12, kemudian ditambah dengan soal-soal yang keberadaan tentang Museum Bala Putra Dewa. Nah, artinya kisi-kisi itu sudah diberikan oleh panitia pada adik-adik. Insya Allah nanti adik-adik akan mempelajarinya dengan cermat, dengan baik, dan harapan kita apa yang dilakukan besok akan sukses. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palfres.com. Pemirsa, dalam rangka Hari Dongeng Nasional, Kampung Dongeng Sumatera Selatan menggelar pergelaran dongeng musikal Pangeran Nata Diraja dan Burung Raksasa di Aula RRI Palembang Ahad kemarin. Dongeng musikal itu melibatkan 21 pondongeng cilik binaan Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Aksi memukau ditunjukkan 21 pendongeng cilik binaan Kampung Dongeng Sumsel Ahad lalu di Aula RRI Palembang. Mereka mementaskan dongeng musikal dengan judul Pangeran Nata Diraja dan Burung Raksasa. Kisah yang diangkat para pendongeng cilik ini cukup menginspirasi dongeng musikal tersebut, menceritakan sosok raja yang berasal dari Sumsel bernama Pangeran Nata Diraja yang mempunyai karakter peduli dengan lingkungan dan juga menyayangi makhluk hidup. Ketua Kampung Dongeng Sumsel, Nino Sundari, mengatakan hal itulah yang ingin mereka sampaikan untuk para penonton agar peduli dengan lingkungan dan menyayangi makhluk hidup. Selain itu juga dalam kegiatan ini, lanjut Nino juga sebagai edukasi kepada anak-anak bahwa setinggi apapun jabatan tetap harus bertanggung jawab untuk menjaga alam sekitar.
Sebagai persiapan dongeng musikal, menurut Nino, anak-anak berlatih selama 6 bulan dan 1 bulan kesiapan untuk tampil sukses dalam pergelaran dongeng musikal tersebut. Nino berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Tak lupa Nino juga berterima kasih kepada sejumlah pihak yang telah mendukung agar pergelaran tersebut dapat berlangsung sukses. Jadi kegiatan hari ini judulnya itu Dongeng Musikal Pangeran Nata di Raja. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka Hari Dongeng Nasional 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 21 anak pendongeng cilik Indonesia dan digawang langsung oleh Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Saya sebagai Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan mengapresiasi dukungan dari semua pihak yang mendukung acara kami hari ini. Harapan kami kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sampai dengan nantinya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Bagi Anda yang membayar pajak di kantor Samsat 1 Muba akan langsung mendapat vaksin secara gratis. Layanan ini diberikan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Kantor Samsat 1 Musi Banyuasin memberikan layanan vaksinasi kepada warga yang membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan vaksinasi ini diketahui sudah dilakukan sejak awal November kemarin sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Kepala Cabang Samsat 1 Muba, Prayogo, mengatakan pihaknya sudah membuka layanan vaksinasi khusus untuk warga yang taat membayar pajak. Pelaksanaan vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas Balai Agung Sekayu dengan menggunakan jenis Pfizer. Meski dikhususkan kepada warga yang membayar pajak, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk divaksin dengan syarat KTP, nomor telepon, dan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional, yang dimana untuk target nasional bahwa setiap daerah itu 80%, jadi kita membantu petugas dari vaksin untuk melakukan vaksin gratis di kantor kita, karena kantor kita setiap hari itu berkumpul masyarakat dalam proses membayar pajak dan ruang publik itu makanya kita memanfaatkan untuk vaksin gratis. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi pemalak di depan Terminal Karyajaya Kota Palembang sudah sangat meresahkan pengguna jalan, khususnya bus antar kota. Saking kesalnya, supir bus antar kota dan penumpangnya mengejar pelaku dengan golok hingga pemalak kocar-kacir masuk ke gang depan terminal. Betapa kagetnya dua preman ini saat hendak memalak sopir bus di depan Terminal Karyajaya pagi tadi, malah disambut golok yang dibawa sang sopir. Tak itu saja, penumpang bus pun ikut mengejar preman tersebut hingga lari tunggang langgang menghilang ke dalam gang di depan terminal. Kepada palpres.com, sopir bus antar kota jurusan Medan Jakarta mengaku dua orang pemalak tersebut meminta uang secara paksa dan memecahkan kaca spion bus. Karena kesal melihat ulah si pemalak, menurut sang sopir, dia bersama penumpang bus mengejar preman pemalak tersebut yang langsung kabur dari lokasi. Kami lewat, ini kan terminal kalau buka kan dijaga. Ini nggak ada, kan di sana terminal asli kan, karena terminal yang luar tidak kalau kami biasanya kan kalau ada ini masuk, ada lurus, langsung lari dari belakang. Pakai apa dia mokal bang? Pakai kayu. Pakai kayu. Kayu apa besi? Paksa dia minta. Iya. Trip itu bang. Iya. Ada kita lewat. Oke bang. Keributan sempat terjadi di depan Terminal Karyajaya, namun situasi berangsur kondusif setelah pihak Polsek Pemulutan dipimpin Ibda Zulkarnain datang ke lokasi. Setelah diminta data dan keterangannya, pihak bus melanjutkan perjalanannya. Saat diminta tanggapannya, Ibda Zulkarnain menolak berkomentar karena lokasi kejadian tidak masuk ke wilayahnya. Karena melihat arah kendaraan sepertinya masuk ke wilayah Polsek Kertapati. Sementara pihak Polsek Kertapati belum bisa memberikan keterangannya karena mereka belum menerima laporannya. Menurut Kanit Polsek Kertapati, Ibda Juan, mereka baru akan ke lokasi kejadian. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini.
Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.